minta pelayanan kepolisian, anaknya diajak main Di sini ya. Karena di sini pelayanan ini SKCK. Saya juga bertemu dengan pelaku. Jadi saya juga mendapat alasan kenapa sampai tergelincir melakukan tindakan itu. Nah, ini arahnya adalah kembali saya mengingatkan Pemkot Tangsel yang sebagai kota pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri, kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan saksi perlindungan anak. Jadi pertama adalah Tangsel, kedua adalah Banyuwangi, ketiga Bengkulu Utara, keempat Bekasi sudah mulai juga membentuk. Tapi ini mohon dikontrol dan diaktifkan betul-betul. Karena kejadiannya ini kan sebetulnya kalau dari pengakuan bapaknya ini 24 jam dengan bapaknya dan akrab, seneng. Tapi ya karena faktor tadi tiba-tiba mungkin cemburu dan sebagainya. Tadi ada kejadian yang diungkapkan karena lagi berhubungan dengan istrinya, mau bicara tapi malah ya memancing inilah suatu ini, akhirnya ya ini loh, ini anak kamu nih dan sebagainya, sampai keluar kata-kata kasar tadi, bukan ditujukan kepada anak tapi kepada sang istri yang ada di Malaysia. Jadi kalau saja ada anak hanya dengan bapaknya misalnya, nah tetangga-tetangga peduli juga ikut mengasuh, ikut juga mengontrol emosi ayahnya. Kadang-kadang juga anak dan ibu yang sedang frustrasi, nah, ibu juga bisa melakukan itu. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Berdayakanlah itu. Nggak cukup dengan satu keluarga aja ya Pak? Iya, tetangga kiri kanan itu peduli, karena kan dalam undang-undang ada diamanatkan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor. Nah, melapor ini kadang kemana saya harus lapor? Tapi di seksi perlindungan anak dengan cepat ke RT, wah seksinya ini, ketua ini, dan kemudian juga langkah-langkah preventif gitu. Pak, sebagai wilayah yang Kak Seto bilang tadi sebagai dengan wilayah terbanyak seksi perlindungan anak. Nah, apakah ini berarti belum maksimal untuk peran kerja dari masing-masingnya yang dibangun di wilayah tersebut? Iya, ya, kami hanya memohon kepada Bapak Wali atau Wakil Wali untuk kembali memberdayakan, mengaktifkan. Lembaganya sudah ada. Nah, tapi kalau kadang-kadang kurang disemangati, kurang dikontrol, ini saya kira, bahkan Pak, saya udah melapor kepada Ibu Menteri waktu itu, Menteri Pemberdayaan Anak, ini loh Bu, Tangsel ini ada hebat sekali loh, ini kota pertama di Indonesia dapat rekor muri. Nah, mungkin kita belajar dari Tangsel. Nah, mudah-mudahan dengan pemberdayaan ini bisa menekan meningkatkan kekerasan terhadap anak, apalagi di saat pandemi ini. Berarti jangan terlalu fokus sama murinya, tapi mengaktifkan bahwa ini harus diberdayakan dan dikontrol, monitor, mungkin ada tatap muka dan sebagainya. Gitu. Kak Seto, kita tahu kan ya, kekerasan anak sekarang di zaman virtual banyak yang diupload tanpa sensor ya. Kak Seto, dari LPAI sendiri tanggapannya gimana sih Kak Seto? Layak nggak sih? Terus kita tahu jejak digital tidak akan mudah hilang. Itu nanti berkepanjangan nggak sih psikis anak? Ya, sangat. Itu yang juga sangat kami khawatirkan ya. Jadi kami mohon juga kontrol dari Kementerian Kominfo mengenai terlalu bebas lepasnya berbagai peristiwa kekerasan ini yang bisa diakses oleh warga maupun anak-anak yang takutnya justru menginspirasi untuk pelaku-pelaku berikut. Wah, ini ada gini, saya juga akan berdiri tanpa sadar, itu mempengaruhi bawah sadar. Jadi saya kira perlu kontrol kita bersama, dan ya mungkin dari kepolisian ya begitu, agar kami ini sudah segera bertindak saja tanpa harus bisa menyebar luaskan kemana-mana. Itu termasuk juga untuk mengantisipasi post traumatik dari korban sendiri. Betul, korban nanti begitu dewasa lihat itu sedih, terluka dan sebagainya. Siap. Ada pesan nggak sih Kak Seto terakhir untuk orang tua atau masyarakat supaya maksudnya ketika mungkin dalam suasana kesulitan atau kesal untuk tidak melakukan hal serupa gitu? Ya, itu tadi. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi mohon warga yang mungkin mengalami dilema, stres, wah anak kok gini-gini ini, mohon minta bantuan. Saudara terdekat adalah tetangga kiri kanan. Jadi ayo deh saling, kan namanya rukun tetangga. Ya mohon rukun warga.
kerukunan ini yang perlu dibudayakan kembali, dan ya filsafat gotong royong ini harus betul-betul menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke aja.